Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Anggraini, NIM 203110184, tingkat 1B, program studi D3 Keperawatan Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi otak pada tubuh manusia. Di sini saya sudah ada gambar dari otak. Saya akan menjelaskan masing-masing fungsi dari bagian-bagian otak tersebut. Yang pertama yaitu saya terlebih dahulu menjelaskan tentang cerebrum atau otak besar. Ini adalah cerebrum yang terletak pada otak manusia. Cerebrum atau otak besar dikenal juga dengan korteks cerebral, adalah bagian otak yang memiliki bentuk paling besar dan terletak paling depan dari bagian-bagian otak lainnya. Cerebrum berfungsi sebagai untuk mengontrol perilaku yang telah sebelumnya dipelajari manusia, seperti pusat kesadaran, kecerdasan, ingatan, keinsafan, dan interaksi kesan. Pada cerebrum terdapat 4 lobus. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan lobus frontalis. Ini adalah lobus frontalis yang berada di atas paling depan. Fungsi dari lobus frontalis adalah terkait dengan penalaran, perencanaan, bagian dari ucapan, gerakan, emosi, dan pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu lobus parietalis. Lobus parietalis ini terletak di belakang lobus frontalis. Fungsi dari lobus parietalis adalah berhubungan dengan gerakan, orientasi, pengenalan, persepsi rangsangan. Selanjutnya yaitu lobus occipitalis. Lobus occipitalis ini berada di bawah lobus parietalis. Fungsi dari lobus occipitalis adalah berhubungan dengan pengenalan visual. Selanjutnya yaitu lobus temporalis. Lobus temporalis ini berada di bawah lobus frontalis dan parietalis dan berada di samping lobus occipitalis. Lobus temporalis ini memiliki fungsi adalah berhubungan dengan persepsi dan pengakuan rangsangan, memori, ucapan, dan pendengaran. Selanjutnya yaitu ada cerebellum. Cerebellum yang kita kenal juga dengan otak kecil. Ini terletak di belakang yang berada di bawah. Bisa kita lihat di sini, ini adalah cerebellum atau otak kecil. Bagian otak yang letaknya berada tepat di bawah locus occipitalis, otak besar. Bagian otak ini mempunyai struktur yang sangat mirip dengan otak besar, tapi ia memiliki ukuran yang jauh lebih kecil. Fungsi cerebellum adalah sebagai pusat pengendali keseimbangan tubuh, mengatur sebagian gerakan motorik, dan koordinasi gerakan antar otak. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan batang otak. Batang otak ini terdapat menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu pons, yang kedua adalah medula. Ini adalah pons yang ada pada otak manusia. Pons adalah berkas serabut tebal yang melintang dari satu hemisfer ke hemisfer lainnya pada otak. Serabut yang panjangnya 2,5 cm ini berfungsi sebagai jembatan penghubung yang membawa impuls dari otak besar ke otak kecil. Selanjutnya yaitu medula. Medula memiliki fungsi untuk mengatur denyut jantung, tekanan darah, sekresi ludah, pernapasan, menelan atau gerakan peristaltik, batuk, dan bersin. Selanjutnya yaitu batang otak. Batang otak ini adalah sebutan untuk bagian belakang otak yang merupakan kesatuan antara medula oblongata, pons, dan otak tengah. Batang otak berfungsi untuk meneruskan rangsangan atau impuls ke otak besar dan menghilangkan serat kortokospinal. Selanjutnya yaitu tektum dan tegmentum. Tektum dan tegmentum. Selanjutnya yaitu tektum dan tegmentum. Tektum dan tegmentum adalah
dua bagian yang menyatu pada otak tengah atau midbrain. Keduanya terdiri dari 3 bagian, yaitu colliculi superior atau lobus optik yang berfungsi sebagai pusat pengatur gerakan bola mata, refleksi pupil, dan refleksi akomodasi. Yang kedua yaitu colliculi inferior yang berfungsi sebagai pusat auditori atau syaraf pendengaran. Dan yang ketiga yaitu sekelompok syaraf yang bekerja mengatur tonus otot dan postur tubuh seseorang. Selanjutnya yaitu talamus. Talamus adalah bagian otak yang memiliki ukuran paling kecil, yang memiliki ukuran 1,5 inci. Berfungsi untuk sensorik dan motorik. Artinya, hampir semua informasi sensorik dari panca indera, kecuali penciuman, akan memasuki bagian otak ini untuk diproses sebelum akhirnya dikirim ke area sensori yang berada di cerebrum. Dengan kata lain, talamus berfungsi sebagai penerus impuls dari panca indera ke cerebrum. Selanjutnya yaitu ada hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian otak yang letaknya terdapat berada di bawah talamus. Bagian ini berfungsi sebagai pusat koordinasi sistem saraf autonom atau sistem hormon dan kelenjar pada manusia yang mengendalikan kestabilan suhu tubuh, selera makan, lapar dan haus, tekanan darah, metabolisme, karbohidrat dan lemak, mengatur keseimbangan jumlah cairan, tingkah laku, hingga pola tidur. Hanya itu yang saya ada. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang anatomi otak pada manusia. Maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.